Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Edi Rustan selaku tutor dalam forum diskusi bahasa Indonesia serta teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya, kita dapat berkumpul kembali dalam forum diskusi sesi keempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat senantiasa menjadikannya suri tauladan. Perkenalkan, nama saya adalah Ika Kumala Dewi dengan nomor induk mahasiswa 0427269009. Saya adalah seorang mahasiswi program studi Ekonomi Manajemen dari UPBJD Malang. Pada pertemuan forum diskusi keempat ini, saya akan menjabarkan gagasan saya mengenai peran penting teknologi pada masa pandemi COVID-19. Jadi, apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan suatu wabah yang disebabkan oleh coronavirus, yaitu sekelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Virus ini mulai berkembang menyebar dari kota Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 lalu. Dalam waktu yang sangat cepat, ia menyebar hampir ke seluruh dunia. Akibatnya, banyak negara yang terpaksa melakukan kebijakan penutupan akses keluar masuk negara mereka demi mencegah penyebaran virus lebih lanjut. Sampai saat ini, virus ini masih menjadi sumber ketakutan banyak orang. Pasalnya, orang yang terinfeksi tanpa gejala pun juga bisa turut menyebarkan virus ini. Berdasarkan data statistik yang saya peroleh dari Wikipedia, negara Cina yang menjadi sumber wabah ini terdata sebanyak 96.203 kasus. Jumlah kasus ini tergolong cukup kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang terdampak. Seperti misalnya Amerika Serikat yang menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia, mencapai angka 43.910.849 kasus. Disusul dengan India dengan 33.766.707 kasus. Selanjutnya ada negara Brazil dengan 21.427.073 kasus. Lalu bagaimanakah dengan Indonesia? Indonesia sendiri memiliki 4.250.516 kasus. Jika dibandingkan dengan Cina, tentu kasus di Indonesia jauh lebih besar daripada negara tempat wabah itu berasal. Lantas, bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap Indonesia? Dari sektor kesehatan, tentu tidak jauh dengan negara lain. Indonesia juga mengalami krisis kesehatan. Pada masa krisis kesehatan tahun 2020 lalu, banyak rumah sakit penanganan COVID-19 yang overload dan kesulitan dalam menyediakan ruang isolasi bagi pasien COVID-19. Bahkan, banyak tenaga medis yang berguguran saat menjalankan tugas menangani pasien COVID-19. Selain itu, di sektor ekonomi, pandemi COVID-19 juga turut ambil alih, membuat dampak yang sangat besar. Pemerintah mengambil tindakan tegas dengan kebijakan social distancing, dengan memberlakukan PSBB hingga PPKM. Kebijakan ini lantas membuat ekonomi di Indonesia melemah. Asalnya, bisnis-bisnis yang memerlukan kegiatan tatap muka dan berinteraksi langsung dengan pelanggan harus terdampak dengan adanya kebijakan pemerintah ini. Akibatnya, jumlah pengangguran di Indonesia sontak meningkat dan bahkan banyak perusahaan yang akhirnya gulung tikar. Sementara itu, di sisi lain, kebijakan pemerintah tersebut juga berpengaruh di sektor pendidikan Indonesia. Banyak sekolah yang diliburkan karena kegiatan tatap muka terpaksa diberhentikan untuk sementara waktu.
Akibatnya banyak siswa yang harus belajar mandiri di rumah masing-masing. Bagaimanakah cara mengatasi dampak-dampak dari penyebaran kasus COVID-19 ini? Jawabannya ada di teknologi. Di tengah kondisi krisis ini ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh teknologi. Yang ditawarkan oleh teknologi bukan main-main. Dengan teknologi, kita bisa melakukan segala hal tanpa harus bertatap muka. Untuk berinteraksi, kita bisa memanfaatkan sosial media. Tentu dengan adanya sosial media ini akan menurunkan trafik kasus COVID-19 di Indonesia dan secara tidak langsung akan membantu para tenaga medis dalam meminimalisir kemungkinan meningkatnya kasus COVID-19. Selanjutnya di sektor ekonomi, kita bisa memanfaatkan e-commerce sebagai media bisnis dan menciptakan pasar baru tanpa harus khawatir dengan penyebaran virus. Di sektor pendidikan, solusi terbaik adalah dengan menggunakan e-learning. Seperti yang sedang kita jalankan saat ini, e-learning memungkinkan siswa dan pengajar dalam berkomunikasi dua arah untuk melakukan pembelajaran. Meski tidak seluruh sekolah memiliki e-learning, namun di masa pandemi ini e-learning mutlak diperlukan. Maka kesimpulannya adalah bahwa teknologi dapat dimanfaatkan sebagai solusi penanganan dampak kasus COVID-19 dari berbagai sektor. Dengan adanya teknologi di era ini, banyak yang dapat dilakukan secara online. Ini akan meminimalisir jumlah kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdata telah karena kegiatan tatap muka mau kasih muka loh. Sementara itu di sektor ekonomi ada apa